Baik, selamat malam. Nama saya Gena Novan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24004. Kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah PBU ya, melalui praktikum yang ke-8. Eh, di sini kita melanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman Java ya. Di sini kita akan membahas tentang ada praktikum uh, berbeda ya dari praktikum sebelumnya, yaitu kita yang biasanya hanya mendevelop sebuah program to-do list yang dari praktikum 5 ya, kira-kira sekitar praktikum 5 sampai praktikum 7 kemarin kita selalu membahas tentang bagaimana mendevelop dan menambahkan fitur untuk program to-do list ya. Untuk di video kali ini ada sedikit perbedaan ya, karena di yang kali ini itu kita ada mulai tambahan menggunakan tool baru, yaitu yang dinamakan Spring Boot. Jadi Spring Boot itu sebenarnya digunakan untuk mempermudah ya programmer atau developer untuk pembuatan dan seperti pengelolaan sebuah aplikasi berbasis Java ya, terutama yang berbasis web gitu. Jadi untuk kegunaannya sendiri itu untuk Spring Boot itu lebih mudah dan lebih cepat seperti itu, dan dia tidak perlu banyak konfigurasi manual dan cukup beberapa baris kode sudah bisa menjalankan web server seperti itu. Jadi kita melakukan seakan-akan komputer kita ini berlaku sebagai klien dan juga sebagai servernya secara bersamaan seperti itu. Lalu Spring Boot juga punya gimana ya, server yang saya bilang tadi, perlakuan server misalnya seperti Tomcat ataupun Jetty ya. Jadi kita bisa langsung saja menjalankan dengan perintah seperti mvn Spring Boot run seperti itu. Jadi untuk sebentar kita coba aja. Untuk pertama sebentar kita coba mvn. Pertama kita harus clean install dulu ya. Nah, untuk yang clean install ini ada juga selain clean install juga ada seperti Spring Boot run ya. Nah, dia hasilnya dia akan nanti seperti ini, mvn. Sebentar, kita tunggu dia Spring Boot run. Nah, dia akan menstart ya from pom XML ya gitu. Nah, itu akan hasilnya akan muncul di sini ya. Nah, sini kita bisa lihat ini di dalamnya. Kita bisa mengetes kode kita seperti itu. Sudah berapa persen dan ke itu berapa persen seperti itu. Jadi sebentar kita tes lagi. Ini dia gagal karena ini Spring Boot run-nya sedang berjalan ya, seperti itu. Sebentar, dia sedang berjalan. Jadi untuk di site-nya itu tidak muncul karena dia sedang di clean install terlebih dahulu. Sebentar kita tunggu saja setelah mengcompile selesai. Oke, mungkin kita akan bahas nanti setelah ini compile-nya selesai ya. Jadi di sini praktikum kali ini sebenarnya hampir sama saja, sama itu menjalankan program kita di praktikum yang pertama, yaitu ada sebentar kita lihat dulu ya di home, di file bagian home control Java-nya sebentar. Sebentar. Ini belum selesai. Nah, di sini sebenarnya sama sih praktikum kita sebelumnya. Ada seperti studi kasus 1 yaitu tentang informasi NIM ya. Di sini ada. Nah,
Di sini ada informasi NIM seperti ini. Sudah. Di sini ada tentang bobot nilai ya, bobot nilai dari sebuah mata kuliah atau sebuah course ya. Ya, di sini ada persenan-persenannya berapa untuk UTS berapa. Saya kira tidak saya perlu jelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, di sini juga ini pembulatan-pembulatannya, program-programnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada untuk nilai matriks ya, yaitu kebalikan nilai R seperti L seperti itu. Nah, menggunakan matriks matriks 2 ya, seperti itu. Dimensi 2 kali 1 seperti itu. Lalu di sini ada program untuk statistik seperti itu. Kita cek. Nah, sama saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi di Spring Boot ini kita bisa mengetes kembali ya bagaimana program kita itu berjalan, bagaimana program itu ada terdapat error atau tidak gitu. Kita bisa mengeceknya melalui si Spring Boot ini gitu. Jadi singkatnya pembelajaran Spring Boot ini adalah untuk mempermudah kita sebagai seorang programmer untuk mengelola file kita, file program kita seperti itu. Lalu di sini kita ada beberapa hal yang kita gunakan yang harus kita siapkan seperti itu. Kita harus menggunakan Git for desktop, juga ada GitHub seperti itu. Jadi ini adalah sebuah program atau maksud saya sebuah file atau folder yang kita fork atau kita branch dari GitHub-nya orang lain seperti itu. Nah, seperti ini kita menggunakan branch atau kita fork melalui GitHub-nya ini seperti itu. Ini total yang sudah fork adalah 68 orang ya seperti itu. Nah, ini kita. Jadi apa sih branch itu? Kita istilahnya kita dapat mengelola atau menyalin program ini, tetapi tidak berpengaruh ke dalam main programnya atau main filenya atau main foldernya seperti itu. Seperti itu kira-kira. Saya kira cukup sekian saja penjelasan saya. Terima kasih.